Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah senantiasa kita ucapkan yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga hari ini kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah anak-anak solih dan solihah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan pelajaran Al-Adab Al-Islami atau akhlak. Kemarin kita sudah belajar tentang kerapian ya anakku ya. Insya Allah kalian masih mengingatnya. Kerapian di rumah, rapi di masjid. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang C. Nah, rapi di sekolah. Dengarkan penjelasannya sambil kalian mengingat-ingat kembali ya ketika kalian di sekolah waktu kita masih tetap muka kemarin hari Senin dan hari Rabu. Insya Allah keadaannya sama seperti ini. Murid-murid kelas 1 akan masuk kelas. Mereka berbaris dengan rapi. Nah, ketika kalian masuk ke kelas, semuanya harus teratur, rapi, tidak boleh terburu-buru atau menyerobot. Nah, kita kan ketika mau masuk kelas harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian melepaskan sepatu, lalu diletakkan di rak sepatu, kemudian menyusul teman berikutnya, seperti itu, tidak boleh dorong-dorongan. Pakaian mereka pun juga rapi. Nah, ketika datang ke sekolahan, semuanya bajunya rapi, bersih dan rapi. Buku-buku mereka rapi dan bersih. Nah, Ustazah lihat buku kalian rapi dan bersih. Kemudian ketika kalian masuk ke kelas, papan tulis, meja dan kursi teratur, ya kan? Keadaan kelasnya tidak berantakan, semua teratur. Papan tulis di depan, kemudian meja kursinya tertata rapi. Kemudian mereka pun duduk dengan rapi. Setelah kalian masuk ke kelas, tentunya kalian duduk di tempatnya masing-masing dan keadaannya teratur dan rapi. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku pun juga suka kerapian. Nah, ketika kalian tidak hanya di rumah, tidak hanya di masjid, di sekolah pun juga suka kerapian. Rapi di rumah, seperti Ustazah jelaskan kemarin. Misalnya ketika habis bermain, mainannya dibereskan kembali kalau sudah selesai. Atau menaruh benda-benda di tempatnya, buku di tempat buku, kemudian sepatu ditaruh di rak sepatu, baju kotor ditaruh di bak untuk pakaian kotor, seperti itu. Nah, juga rapi di masjid. Ketika di masjid, biasanya anak-anak ikhwan ya, ketika abinya pergi ke masjid, juga ikut pergi ke masjid. Ketika mau pergi ke masjid pun diperhatikan pakaiannya sudah rapi, sudah bersih, atau masih baju main yang dipakai, baju yang sudah kotor misalnya, sudah karena habis bermain bola misalnya, terus kemudian bajunya terkena lumpur, badannya masih berkeringat. Tidak seperti itu ya kalian ya, insya Allah. Jadi sebelum berangkat ke masjid pun harus diperhatikan pakaiannya. Di dalam masjid pun juga seperti itu, tidak boleh berisik. Ketika muazin sudah mengumandangkan iqomat, semuanya baris tertata rapi, tidak ada yang miring atau bengkok sana sini. Jadi imamnya tidak akan memulai kalau jamaahnya belum berbaris dengan lurus dan rapi. Begitu juga di sekolah. Di sekolah pun juga suka dengan kerapian. Nah, seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan, ketika kalian di sekolah, ketika kalian datang semuanya berbaris rapi, atau menunggu temannya yang sudah selesai cuci tangan. Kemudian menaruh sepatu pun juga seperti itu, bergantian. Dan masuk kelas duduk di tempatnya masing-masing, tidak main serobot. Temannya yang satu belum selesai mencuci tangan misalnya, langsung serobot ambil sabun. Tidak ya, insya Allah kalian tidak seperti itu, karena Ustazah lihat kemarin semuanya sudah teratur dan rapi semuanya. Alhamdulillah.
Nah, rapi itu indah, rapi itu nyaman, ya kan? Ketika kita di rumah, kita di masjid atau di sekolah, kalau keadaannya rapi, kita pun akan nyaman. Kalau misalkan kita masuk ke kelas, terus keadaannya tidak rapi, berantakan, atau di situ ada banyak sampah yang berserakan, misalnya sudah meja kursinya tidak teratur, kemudian ada sampah-sampah yang berantakan, kita pun tidak akan nyaman. Nah, siapa yang nyaman di situ? Tentunya hewan-hewan yang kotor, contohnya kecoa atau tikus. Nah, karena kalau kelasnya kotor itu kan berbau. Nah, seperti kecoa, tikus kan suka yang seperti itu. Maka yang betah bukannya kita tapi malah kecoa, iya kan? Nah, makanya kita harus selalu menjaga kerapian, tidak hanya di rumah, di masjid, di sekolah pun juga seperti itu. Kita jaga kerapian. Rapi di rumah, rapi di masjid, rapi di sekolah. Rapi itu indah, rapi itu nyaman, dan rapi itu menyenangkan. Kalau kita tinggal di rumah atau kita di kelas yang rapi, kita akan nyaman dan hati kita senang. Lihatlah catatan kalian. Ayo, kemarin yang masih ketika menulis kemudian ada yang salah terus dicoret-coret misalnya. Karena semua sudah disiapkan ya penghapusnya ya, supaya buku catatan kalian rapi. Ketika ada catatan yang salah harus dihapus lebih dahulu, tidak dicoret-coret. Coret-coretannya pun juga tidak beraturan, sehingga buku catatannya tidak rapi. Makanya ketika ada yang tulisan salah, maka harus dihapus sampai bersih, kemudian ditulis kembali supaya buku catatan kalian rapi. Sudahkah dibuat dengan rapi? Nah, lihatlah catatan kalian, sudahkah dibuat dengan rapi? Nah, seperti itu contohnya ya, supaya buku kalian rapi, maka menulisnya pun harus pakai aturan, tidak asal tulis, mengikuti garisnya. Atau misalnya dimulai dari atas seharusnya. Nah, nulisnya langsung dari bawah, terus tulisannya gede-gede misalnya, itu namanya tidak teratur. Karena rapi itu pasti gandengannya dengan keteraturan. Kalau teratur pasti nanti rapi. Nah, baik, demikian penjelasan Ustazah tentang rapi di sekolah. Semoga bisa dipahami ya anak-anakku, anak soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak video ini, Ustazah minta untuk mengerjakan latihan yang ada di halaman 3. Nah, ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Kalian baca pertanyaannya, kemudian kalian cari jawabannya ada di kotak sebelahnya. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Ustazah minta untuk anak akhwat, untuk anak perempuan, mengirimkan foto atau video ketika kalian beberes di rumah. Nah, kemarin kan kita belajar tentang kerapian di rumah. Makanya untuk yang akhwat, tugasnya selain mengerjakan tugas yang ada di halaman 3, juga mengirimkan foto atau video ketika kalian beberes di rumah. Bisa foto berupa sedang menyapu atau sedang membereskan kamar tidur atau yang lain-lainnya, membereskan dapur misalnya bersama Umi di dapur memasak boleh. Untuk yang ikhwan, Ustazah minta mengirimkan foto atau video ketika kalian akan sholat. Nah, Ustazah pengen lihat nih pakaiannya kalau mau sholat seperti apa. Jangan-jangan masih ada yang pakai pakaian bermain, kotor dan bau misalnya, karena habis bermain kan berkeringat, biasanya bau keringat, udah bajunya kotor, terus juga bau keringat. Tidak seperti itu ya anakku ya, insyaallah. Nah, jadi Ustazah jelaskan sekali lagi tugas hari ini. Setelah menyimak penjelasan Ustazah, kalian mengerjakan halaman 3. Kemudian tugas yang kedua untuk akhwat, mengirimkan foto atau audio atau video kalian sedang membereskan rumah. Untuk yang ikhwan,
Tugas berikutnya adalah mengirim foto atau video ketika mau hendak sholat. Nah, baik, semoga Allah mudahkan kalian mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.